Assalamualaikum sahabat surga. Sahabat, per Sabtu 30 Januari 2021, kembali ditangkap seorang ibu muda berusia 23 tahun di Nesu, Banda Aceh atas kepemilikan 31 pil butir ekstasi yang ditangkap oleh personel Polsek Baitur Rahman. Kasus ini berawal dari laporan warga setempat karena kerap kali terjadi transaksi narkoba di rumah tersangka, sehingga unit reskrim dan piket fungsi lainnya melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni tersangka. Saat ini tersangka sudah mendekam di sel tahanan Polresta Banda Aceh dan dijerat pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Pungkas Kasatres Narkoba. Usut punya usut, pelaku melakukan aksinya tersebut lantaran kasus ekonomi yang sulit. Miris ya sob. Kasus di atas bukanlah hal baru kita dengar, namun menambah daftar kasus yang sama dan lagi-lagi pemicunya disebabkan faktor ekonomi. Tahun lalu, per 17 September 2020, dua mahasiswi di Aceh juga pernah ditangkap di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar karena membawa 1 kg sabu. Sepanjang tahun 2020, Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh telah menangani sebanyak 207 kasus narkotika. 11 orang diantaranya adalah wanita yang terlibat dalam kasus narkoba. Hal itu sebelumnya juga disampaikan oleh Kapolresta Banda Aceh dalam konferensi pers akhir tahun 2020 di Aula Makdum Sakti Mapolresta Banda Aceh. Barang haram ini merambah semua kalangan, tak terkecuali buruh, petani, sampai pelajar dan IRT. Menyikapi hal ini, tentu dalam kesempatan ini kami menghimbau butuh kerjasama kita untuk bisa memutuskan mata rantai peredaran gelap narkoba. Terang mantan kasat narkoba Aceh Besar ini. Astagfirullah. Jika seorang ibu yang notabene mendidik anak justru melakukan perbuatan yang haram, bagaimana mungkin anaknya bisa menjadi generasi yang soleh? Sebab anak cerminan dari orang tuanya. Jika seorang pelajar bahkan mengambil jalan pintas demi membiayai sekolah dan kebutuhan, lalu pendidikan seperti apa yang dipahami mereka sehingga terbentuk pribadi yang mudah melakukan maksiat? Jika kebanyakan orang bisa bebas memakai barang haram karena memiliki alasan tertentu, bayangkan saja bagaimana dampak dari narkoba tersebut merusak akal manusia sehingga mendatangkan masalah baru seperti kecanduan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Duh, jangan sampai deh. Sobat, sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan standar halal dan haram, perintah dan larangan Allah sebagai landasan dalam melakukan suatu perbuatan. Memang benar, manusia itu butuh materi sebagai penunjang hidup, tapi jangan sampai deh kita salah memilih jalan dalam memenuhi itu semua. Hidup sih memang gak selamanya enak dan tenang sob, pasti ada pasang surutnya. Kadang lapang, kadang sempit, kadang senang, kadang sedih, kadang sehat, kadang juga sakit. Itu semua sebenarnya adalah nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Jika kita melihat dalam kacamata Allah yang sedang menguji hambanya agar lebih mulia. Masya Allah, Allah gak pernah lupa membimbing kita agar bisa jadi lebih baik sekalipun manusia selalu lupa meminta pertolongan padanya. Sobat, tahu gak sih, kesempitan hidup itu bisa jadi akibat mindset berpikir kita yang salah. Pertama, kita mensyukuri hal-hal kecil. Kadang suka sekali kita merasa tidak cukup dengan rezeki yang kita peroleh hari ini dan selalu merasa kurang dari punya tetangga sehingga sebanyak apapun yang kita dapat rasanya tak akan pernah cukup. Kedua, pola hidup hedonis dan kejar eksis. Ini gaya hidup yang rusak banget sob. Hedonis adalah gaya hidup bebas dan suka foya-foya. Allah telah melaknat orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya untuk hal yang sia-sia. Selain itu, rasa ingin eksis dan terkenal juga mulai meracuni para remaja dalam bertingkah laku. Alhasil, segala upaya dilakukan demi menarik perhatian banyak orang, mulai dari buat konten aneh, joget-joget nggak jelas, dan video lucu unfaedah lainnya. Ketiga, ketika ditimpa musibah atau masalah, tidak pernah muhasabah dan kurang mengingat Allah. Manusia kadang merasa lebih tenang ketika dia buat salah, tapi yang lain juga ikut salah, biar ada kawannya gitu. Ayo ngaku, siapa yang suka punya pemikiran begitu? Hati-hati, itu sifatnya setan loh. Kalau kita punya sifat setan berarti kita sama dong dengan setan dan bakalan masuk neraka bareng mereka dong. Astagfirullah.
Nggak mau deh, yuk hijrah aja. Sobat, tau nggak sih, sebenarnya penanganan kasus narkotika dan perang melawan narkoba sudah dilakukan pemerintah bertahun-tahun lamanya, namun tetap tidak membuahkan hasil yang nyata. Semuanya harus kembali kepada pilihan individu, mau terlibat atau tidak. Selain itu, kasus ini pun tak kunjung tuntas, malah semakin menambah daftar yang sama. Tidak adanya penanganan yang serius ini disebabkan sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan negara saat ini. Asas kapitalisme akan mempertahankan bisnis-bisnis menggiurkan alias yang berbau materi. Di waktu yang sama, pemenuhan kebutuhan rakyat semakin melonjak tinggi dan kesejahteraan masyarakat semakin senjang. Alhasil, umat harus ekstra banting tulang demi memenuhi kehidupan sehingga lupa dan bahkan tak sempat menggali ilmu agama. Inilah gambaran kegagalan sistem kapitalisme dalam mengurusi urusan rakyat yang hanya bersandarkan pada asas manfaat semata tanpa memandang halal dan haram. Kasus narkoba, kemunduran berpikir dan kesempitan hidup lainnya adalah buah dari penerapan peraturan hidup yang rusak, yaitu kapitalisme. Sudah sepatutnya kapitalisme warisan penjajah ini kita buang dan diganti dengan aturan Islam semata. Sebab hanya Islamlah aturan buatan Sang Pencipta dan satu-satunya aturan yang diturunkan untuk kesejahteraan umat semesta alam. Sebagai remaja pembawa perubahan peradaban, sudah sepatutnya kita membekali diri dengan belajar ilmu agama agar kelak bisa menjadi pemimpin dengan kepribadian Islam yang sahih dan mengharumkan nama agama dan bangsa demi tegaknya agama Allah di bumi ini. Terus belajar Islam kafah dan bergabung bersama jamaah yang mendakwahkan Islam ideologi. Sehingga insya Allah Islam sebagai rahmatan lil alamin akan segera kita raih kembali. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, serta subscribe di channel ini ya. Semoga bisa menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.